Baik, selamat sore. Ini di perbatasan Hikong terjadi penutupan yang dilakukan oleh Kepala Desa Hikong, Bapak Agustinus, terkait dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh posko tim gugus tugas 19 Kabupaten Flores Timur di perbatasan Boru terhadap pelaku perjalanan baik itu ekonomi maupun juga masyarakat, sehingga kepala desa juga merasakan itu dan menutup. Bagaimana Bapak Desa sampai dengan kondisi ini? Di depan. Omong, bagaimana Bapak Desa sampai dengan penutupan ini? Ya, sampai dengan penutupan ini karena ketika kemarin masyarakat dari Kabupaten Sika ketika melintasi di perbatasan antara Sika dan segmen Flores Timur itu ada pengecualian terhadap orang Kabupaten Sika. Kemudian ada stigma yang diberikan bahwa orang Kabupaten Sika itu orang COVID, sehingga ada pembatasan terhadap orang Kabupaten Sika untuk melintasi di sana. Dengan demikian kami juga melakukan pembatasan terhadap orang Flores Timur yang akan melintas di Kabupaten Sika. Sehingga ini adalah satu dampak yang bagus yang kita berikan kepada orang Flores Timur, sehingga mereka juga tidak terpapar oleh COVID yang dialami oleh Kabupaten Sika. Nah, ini tujuan baik kami. Kira-kira menurut Bapak Desa sampai dengan ini bagaimana kalau ada pembicaraan tadi G2G antara pemerintah dan pemerintah? Ya, sebaiknya segera dilakukan pembicaraan antara kedua pemerintah ini. Bagaimana mencari jalan solusi yang terbaik untuk kedua wilayah ini. Apakah peraturan Bupati Flores Timur menurut Bapak Desa sangat tidak adil atau bagaimana? Ya, menurut saya peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati itu sifatnya hanya menguntungkan bagi orang Flores Timur. Tidak berlaku untuk orang Kabupaten Sika. Sehingga sebetulnya peraturan itu sebaiknya untuk bisa melindungi dua kabupaten yang menyebabkan bayi meninggal. Baik, seiring dengan perubahan kondisi ya, di Kabupaten Flores Timur maupun di kabupaten lain di Indonesia, ya, di Flores Timur sudah ada yang positif COVID. Ya. Ini perubahan yang membuat kita harus lebih berhati-hati. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh peraturan menteri, kita menggunakan patokan peraturan menteri perhubungan untuk melakukan pengetatan pada perjalanan bagi pelaku perjalanan, sehingga di situ kan jelas bahwa yang boleh dan yang tidak boleh itu siapa, itu jelas di peraturan menteri perhubungan. Dan sejak berjalan hari Kamis ya, perjalanan pertama. Hari pertama pelaksanaannya bagus. Hari Jumat saya sempat mengunjungi wilayah perbatasan, khususnya di Posko Boru. Dan itu terjadi dengan sangat baik. Yang intinya adalah bagaimana supaya mengurangi perjalanan keluar daerah. Perjalanan keluar daerah, karena memang kondisi di wilayah sekitar Kabupaten Flores Timur juga memang kondisinya merah seperti di Kabupaten Flores Timur. Nah, kita harus menjaga kondisi ini. Ya. Sehingga kita melaksanakan itu. Di situ kan jelas bahwa mana saja yang boleh lewat, mana yang tidak boleh. Nah, kita memang agak kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Hikong, ya, karena melakukan penutupan jalan hanya berangkat dari kekesalan. Sebenarnya kan harus berangkat dari aturan, bukan dari kekesalan seorang kepala desa. Dan ini saya dari Bupati Flores Timur sangat menyesal dengan kondisi ini. Soal komunikasi dengan Bupati Sika, sebelum terjadinya pelaksanaan pengetatan ini, kita sudah lakukan komunikasi by telepon dengan Bupati Sika, bahwa Pak Bupati, kita harus mulai memperketat ya, pengawasan di wilayah perbatasan. Dan pola yang Flores Timur ambil adalah pola ini. Terus kalau terkait dengan
komunikasi dengan Pak Bupati Sika bagaimana terkait dengan kasus? Oh ya, setelah pada saat kejadian, saya telepon Bupati Sika menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi di Desa Hikong, ya, sehingga waktu itu kami Bupati Sika kemudian mempertegas lagi ke putusannya yang berada di Hikong, Iya. sehingga kemudian pintu terbuka kembali. Berarti tidak boleh ada pengecualian untuk penutupan terhadap mobil ambulans. Oh ya jelas, itu aturannya jelas. Aturannya jelas, dan itu di dalam aturan Bupati itu jelas bahwa yang ini tidak boleh, ini boleh. Itu jelas. Kalau untuk terkait Kepala Desa Hikong itu menurut Pak Bupati bagaimana? Apakah memang harus diproses atau? Ya, pemerintah Kabupaten Flores atau saya itu menyesalkan ya sikap daripada Kepala Desa Hikong. Ya, karena kekesalannya kemudian menutup jalan nasional yang menjadi jalan umum untuk kita semua. Siap. Terima kasih Pak Bupati. Demikian laporan dari Kabupaten Flores Timur. Pak Dika itu sikap dari Pemda Sika sendiri terkait dengan kasus balita itu? Ya, yang pertama ya kita turut rasa prihatin ya sampai ada yang meninggal. Tapi setelah kita telusuri sebenarnya di perbatasan itu cukup normal ya. Tidak ada yang menghalangi untuk ambulans ya melintasi perbatasan. Ya itu. Ini juga kesempatan sebenarnya untuk daerah-daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, masa sudah zaman ya, semodern ini, masa rumah sakit di Flores Timur belum menyiapkan ya, dokter kandungan untuk menangani kelahiran. Ya, itu saya pikir ini momen terbaik juga bagi kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan. Memang rumah sakit Dr. Cira sudah rujukan, ya, tapi rujukan yang memang tidak bisa ditangani di rumah sakit daerah masing-masing. Karena kita sudah dilengkapi dengan anggaran yang hampir sama setiap daerahnya itu. Ya, jadi terhadap itu saya prihatin, ya. Gitu. Tetapi setelah kita telusuri, tidak ada upaya untuk menghalangi ambulans. Ya. Tadi Kepala Desa Hikong sudah saya panggil dan mereka tidak menghalangi. Ya. Itu ambulans dipersilakan melintas itu. Hanya sedikit terlambat 15 menit ya tidak bisa melintas karena lewat pemeriksaan situ antri ya, semua orang yang masuk harus di rapid test itu ya, jadi sedikit sibuk di perbatasan. Tindakan apa yang diberikan kepada Kades sendiri dengan terkait kasus? Saya pikir tidak, karena beliau tidak menghalangi ambulans. Ambulans tetap diberi kesempatan untuk melintasi wilayah kita. Sanksi tidak ada ya Pak? Tidak ada sanksi karena dia tidak menghalangi ambulans. Kecuali yang bersangkutan menghalangi ambulans, itu kena sanksi. Ya kan, dia membiarkan silakan. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Ya.